Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan memulai ibadah kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita mau persiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk beribadah pada pagi hari ini. Saya akan membacakan panggilan berbakti yang pagi hari ini diambil dari Mazmur 89 ayat 2 sampai 3. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara saat ini ada yang sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Atau mungkin ada yang sedang khawatir dan takut. Ada yang sedang memiliki persoalan hidup yang tiada berhenti. Dan pagi ini, saya mau ajak kita semua untuk datang ke hadirat Tuhan. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia siap menjawab doa kita. Mari, saya ajak kita semua untuk menaikkan pujian. Sungguh indah Kau Tuhan. Wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu Tuhan, ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkaulah Allah tempat perlindungan kami, Engkaulah tempat pertolongan buat setiap kami yang memerlukan, Engkaulah tempat penghiburan bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini kami boleh datang di hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur kami punya Bapa yang penuh kasih dan sayang, Engkau yang siap mendengar setiap seruan doa kami, Engkau yang tidak pernah menolak setiap kami anak-anak-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini Tuhan, setiap kami Tuhan, kami mau bawa setiap persoalan kami, kelemahan-kelemahan hidup kami Tuhan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kami di dalam hadirat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami sungguh mohon pertolongan Tuhan, dan biarlah Tuhan mencurahkan kuasa-Mu, kasih-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang datang beribadah pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk sungguh-sungguh merasakan kasih setia Tuhan, untuk merasakan kuasa hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami siap untuk menikmati hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Dan kami juga siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, beri kami hati yang mengasihi Tuhan, beri kami hati yang sungguh-sungguh hormat ketika datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasihi Tuhan Allahmu. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan kita? Karena Dia terlebih dulu mengasihi kita, amin. Mari kita mau angkat pujian kasih Allah melingkupi saya. Kita mau angkat pujian ini dengan sukacita. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Matius 22 ayat
37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Panggilan persembahan diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih di tengah-tengah ibadah ini ada kesempatan kami untuk memberikan persembahan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan di tengah kesulitan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Tapi kami bersyukur Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Kami terus diberkati oleh Tuhan hari lepas hari. Dan pagi hari ini kami mau belajar untuk melayani Tuhan dengan uang yang kami punya. Walaupun kami tahu ini tidak sebanding dengan kasih dan berkat yang Tuhan sudah berikan, tapi kami mau belajar untuk memberi ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan berkenan atas persembahan kami ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk memujikan pujian yang terutama di dalam hidup ini, sebagai pujian kita untuk mempersiapkan firman Tuhan. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Katakan yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita mengangkat pujian ini sekali lagi. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Ini komitmen kami. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
Saya mau cinta Yesus. Biarlah itu menjadi komitmen kita bersama-sama untuk senantiasa mencintai Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan beri kesempatan untuk kita boleh datang beribadah kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan diingatkan kembali akan satu firman Tuhan, yaitu tentang hukum yang terutama di dalam Alkitab. Hukum yang terutama di dalam Alkitab. Dan ini akan menjadi tema khotbah pada pagi hari ini. Pak Pendeta, apa itu hukum yang terutama di dalam Alkitab? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ini adalah perintah yang utama. Perintah yang utama. Pertanyaan ini juga yang ditanyakan oleh seorang ahli Taurat, seorang ahli kitab kepada Tuhan Yesus. Hanya saja ia bertanya dengan maksud mencobai Tuhan Yesus. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bahkan di dalam Markus pasal 12 ayat 30 ada tambahan, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hukum yang terutama ini atau perintah yang utama ini seringkali disebut hukum kasih. Dan juga ada yang mengatakan hukum yang terutama ini adalah ringkasan dari 10 perintah Allah, 10 hukum Taurat. Sehingga Tuhan Yesus berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bicara tentang kasih, ya, hari ini kita belajar tentang kasihlah Tuhan Allahmu. Kasih ini bukan sekedar slogan rohani atau bukan sekedar ucapan atau kata-kata kita belaka, tetapi kasih harus menjadi ciri khas kita sebagai orang percaya. Kasih harus menjadi gaya hidup kita. Itu artinya kasih tidak bisa dilepaskan dari kehidupan seorang yang mengaku dirinya Kristen. Seorang pengikut Kristus harus memiliki kasih di dalam hidupnya. Kasih ini harus nampak di dalam kehidupannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu pertanyaan kita pada pagi hari ini, Pak Pendeta, apa yang dimaksud dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hukum kasih ini ada satu kata yang ditulis berulang-ulang kali, yaitu kata segenap. Ya, perhatikan di ayat 37, Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ketika saya belajar tentang kata segenap, ya, dalam bahasa aslinya kata segenap ini diambil dari kata holos, yang artinya sangat memiliki makna yang sangat dalam. Ya, holos ada 3 makna. Yang pertama yaitu seluruh, lengkap. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh hati kita, dengan hati kita yang lengkap, dengan jiwa kita yang lengkap, dengan akal budi kita, dengan kekuatan kita yang lengkap, dengan yang seluruh hidup kita. Bapak, Ibu, kita nggak bisa mengasihi setengah untuk Tuhan, setengah untuk dunia, atau setengah untuk Tuhan, setengah untuk kesenangan daging kita. Setengah kita percaya Yesus, setengah kita percaya dukun. Mungkin saat ini nggak ada orang yang mau disebut dukun, ya, orang pintar lah, atau pengobatan alternatif lah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Tuhan mengajarkan kita, kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, itu artinya seluruh hidup kita. Ya, maka itu Tuhan Yesus pernah berkata, kita nggak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Kita harus putuskan hanya mengasihi Tuhan dengan seluruh hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita. Itu arti kata segenap, kata holos di sini. Seluruh, lengkap. Dan arti yang kedua itu sempurna. Ketika kata holos digunakan
untuk menggambarkan tentang sempurna di sini. Maksudnya apa? Ini berhubungan dengan kualitas dan kuantitas di dalam mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya diharapkan untuk mengasihi Tuhan dengan kualitas yang terbaik, dengan kuantitas yang terbaik. Baik dalam hati kita, jiwa kita, akal budi kita, bahkan kekuatan kita. Satu contoh yang sederhana, ketika kita mau datang beribadah, kita harus siapkan dengan sempurna. Sempurna di sini artinya Bapak Ibu siapkan dengan hati yang terbaik. Ya, jangan datang dengan setengah hati. Ya, datang belum mandi, beribadah belum mandi. Ya, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh, saya mau mengasihi Tuhan dengan sempurna, dengan kualitas terbaik, dengan kuantitas yang terbaik. Ketika berdoa, saya mau berdoa dengan sungguh-sungguh, bukan hanya asal berdoa. Itu yang Tuhan harapkan dari kita, dengan segenap, holos, sempurna. Dan yang ketiga, holos di sini yaitu sampai hal-hal yang terkecil dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, maksudnya Tuhan mau untuk kita menghidupi kasih itu dalam hal yang terkecil dalam hidup kita. Bukan hanya hari Minggu, atau hari-hari tertentu kita mengasihi Tuhan, atau hanya di gereja, atau hanya ketika pelayanan kita mengasihi Tuhan, sedangkan di keluarga, di pekerjaan, kita sangat berbeda. Itu adalah sebuah kemunafikan. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau sampai hal yang terkecil sekalipun Bapak, Ibu, dan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu yang dimaksud holos di sini. Pertanyaan kita selanjutnya, Pak Pendeta, mengapa kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan kekuatan kita? Saya mau simpulkan, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, akal budi, ya, dengan hati, sepenuh hati, itu artinya mengasihi dengan totalitas hidup kita. Sekali lagi pertanyaan kita, mengapa Pak Pendeta kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap totalitas hidup kita? Jawabannya sangat sederhana, yaitu apa? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Dia mengasihi dengan totalitas. Buktinya apa Pak Pendeta? Sampai nyawanya pun dikorbankan untuk kita. Karena begitu besarnya kasihnya atas kita. Karena dia mengasihi kita dengan totalitas. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kalau Bapak Ibu bertanya pagi ini, Pak Pendeta, mengapa kita harus mengasihi Tuhan dengan totalitas? Jawabannya, karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita dengan totalitas hidupnya. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana caranya Pak Pendeta? Saya mau belajar mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup saya. Paling tidak ada 3 hal yang akan saya bagikan, dan biarlah ini menjadi sesuatu yang menuntun hidup kita untuk boleh mengasihi Tuhan dengan totalitas. Yang pertama, kalau kita mau mengasihi Tuhan dengan totalitas, diperlukan apa yang namanya pengorbanan. Pengorbanan. Bapak, Ibu, dan saya harus belajar, harus bersedia berkorban, ya. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mau mengasihi Tuhan dengan total, segenap hati, jiwa, dan akal budi, dan kekuatan, kita harus bersedia, kita harus siap berkorban. Kasih dan pengorbanan adalah 2 hal yang selalu bersama. Di mana kita mau belajar mengasihi, di situ pasti kita harus belajar juga. Kita harus bersedia juga. Kita harus punya kerelaan hati juga untuk mau berkorban. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu contoh yang saya percaya Bapak, Ibu tahu contoh ini, yaitu ketika Abraham belajar mengasihi Tuhan dengan hidupnya, dia buktikan dengan rela mengorbankan anaknya yang ia kasihi. Yang walaupun kita tahu pada akhirnya anaknya tidak sampai dikorbankan, karena Allah sebenarnya hanya ingin menguji kasihnya Abraham kepada Tuhan. Tapi Abraham sungguh-sungguh belajar, kalau dia mengasihi Tuhan, dia harus rela berkorban. Contoh kedua, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ketika ia mengasihi kita, dia buktikan dia rela berkorban di atas kayu salib.
Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih dan pengorbanan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita mau belajar mengasihi Tuhan, kita harus siap berkorban. Ketika kita belajar mengasihi keluarga, ya kita harus siap belajar berkorban untuk keluarga. Mengorbankan ego mungkin, mengorbankan keinginan daging, ya, demi istri, demi suami, demi anak-anak. Ini lagi musim COVID, ya. Sebenarnya saya mau jalan-jalan, sebenarnya saya mau refreshing, tapi karena saya mengasihi keluarga saya harus menahan diri. Saya harus berdiam diri, saya harus mengajar anak saya untuk, nak, sabar ya. Itu disebut Bapak Ibu sedang mengasihi keluarga. Selalu dalam mengasihi ada pengorbanan. Ketika kita mengasihi pekerjaan Tuhan, saya juga belajar. Kita harus belajar siap berkorban. Baik dalam hal tenaga, dalam hal waktu, bahkan uang yang saya miliki. Ketika kita belajar mengasihi pekerjaan Tuhan, saya akan tetap mengembalikan perpuluhan. Walaupun saat ini saya menyadari, Pak Pendeta, saya ada dalam situasi yang sulit. Pekerjaan saya dalam situasi yang sulit. Tapi karena saya tahu kalau perpuluhan itu adalah hak Tuhan, harus dikembalikan kepada Tuhan, saya selalu lakukan itu. Sekali lagi, kasih dan pengorbanan selalu bersama. Apakah itu mudah? Tidak mudah. Makanya disebut pengorbanan. Yang namanya pengorbanan pasti ada rasa sakit di dalamnya. Tetapi itulah cara kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan totalitas, dengan kesiapan. Kita harus punya kesiapan hati untuk mau berkorban. Itu yang pertama. Kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan totalitas, diperlukan hati yang mau berkorban. Yang kedua, saya pelajari, kalau kita mau belajar mengasihi Tuhan dengan total, diperlukan apa yang namanya penyangkalan diri. Penyangkalan diri, Bapak Ibu Saudara. Menyangkal keinginan daging, menyangkal ego, menyangkal kesenangan diri sendiri. Ya, kita lihat contoh dari Tuhan Yesus bagaimana ketika dia mengasihi kita, dia memberi teladan. Dia menyangkal dirinya, dia rela turun ke dunia menjadi sama dengan manusia demi menyelamatkan kita. Kalau kita pikir-pikir, kenapa dia mau ya? Bukankah enak dia di singgasananya, di sorga yang mulia, dia tinggal duduk? Tapi kenapa dia mau turun? Karena dia tahu, kalau dia mengasihi kita, dia harus menyangkal dirinya. Dia harus menyangkal kekuasaannya. Dia mau turun menjadi manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ketika kita belajar mengasihi Tuhan, di dalamnya terkandung yang namanya penyangkalan diri. Mau jalan-jalan atau mau ibadah dari hari Minggu? Mau kasih persembahan atau mau buat shopping? Mau mengampuni atau tetap mau menyimpan dendam? Pak Pendeta, pagi ini saya mau belajar. Saya akan tetap memilih ibadah. Saya tetap mau memberi persembahan, mau mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan. Pak Pendeta, saya mau mengampuni walaupun sulit. Karena saya tahu saat ini bahwa di dalam mengasihi Tuhan ada penyangkalan diri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Untuk mengasihi Tuhan dengan totalitas, selain perlu pengorbanan, selain perlu penyangkalan diri, yang ketiga yaitu diperlukan komitmen. Diperlukan komitmen. Ini bukan sekedar janji saya mau setia, tetapi komitmen itu lebih dari sekedar janji. Mengapa, Pak Pendeta? Perlu komitmen untuk mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Tuhan bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu Saudara. Banyak rintangan yang membuat kita tergoda untuk berhenti dan gagal mengasihi Tuhan. Ya, saat kita gagal untuk mengasihi, kita nggak boleh menyerah. Kita nggak boleh berhenti. Itulah yang disebut komitmen. Kita harus mengulangnya tanpa bosan sampai kasih itu mewarnai hidup kita, sampai kasih itu menjadi gaya hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara, perlu komitmen. Ya, kenapa perlu komitmen? Karena Tuhan mau sikap mengasihi ini itu sungguh-sungguh menjadi bagian dalam hidup kita. Tidak cukup hanya bilang mengasihi Tuhan di mulut saja, ya.
atau mengasihi Tuhan di waktu-waktu tertentu saja. Kita harus mengasihi Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Tuhan mau kita untuk mengasihi Dia. Dan untuk mengasihi Dia ini diperlukan komitmen yang kuat. Ya, kita harus belajar ketika gagal. Kita harus terus belajar. Jangan menyerah. Itulah komitmen. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah belajar pagi ini. Mengapa kita harus mengasihi Tuhan dengan totalitas? Karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan yang terakhir, kita sudah belajar bagaimana caranya. Caranya, kita harus rela berkorban, rela menyangkal diri, dan kita harus komitmen dalam mengasihi Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang pagi hari ini kita telah dengar. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap akal budi kami, bahkan dengan segenap kekuatan kami. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah mulai pagi hari ini kami mau belajar untuk mau berkorban, mengorbankan ego, kesenangan diri sendiri, menyangkal diri. Dan kami mau komitmen Tuhan, belajar mengasihi Tuhan, sampai kasih itu sungguh-sungguh ada di dalam hidup rumah tangga kami, keluarga kami, bahkan kehidupan pribadi kami sebagai anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah pada pagi ini. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya kalau ada di antara anak-anak-Mu sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam sakit penyakit, sedang ada dalam persoalan ekonomi, Tuhan tolong kami semua, beri kami kekuatan Tuhan, dan berilah kami kasih kepada Tuhan di tengah situasi yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai, memberkati kami sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus belajar untuk mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah komitmen kita bersama, semakin hari kita punya hati yang semakin mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita mau angkat pujian, Kaulah segalanya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
wajahku. Ibadah pagi hari ini sudah selesai. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan kita. Biarlah itu boleh menjadi sukacita kita untuk kita boleh menjalani hari-hari ke depan. Dan biarlah hati kita semakin mengasihi Tuhan. Amin. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kita bersama supaya kita bisa terus melayani Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.